Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebuah sepeda motor mendadak terbakar saat di lampu merah beruang madu Balikpapan. Banjir masih kerap terjadi di Jalan Pangeran Suryanata Samarinda Ulo. Kondisi ini sangat mengganggu warga. Setelah vakum 3 tahun, pesta adat meja panjang di Kampung Merasa Berau kembali digelar. Sebuah sepeda motor Minggu dini hari terbakar di Simpang Beruang Madu, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Selatan. Warga tak bisa berbuat banyak hingga akhirnya patroli polisi tiba dan memadamkan kobaran. Kobaran akhirnya benar-benar padam setelah satu mobil pemadam tiba di lokasi kejadian. Ardiansyah, pemilik sepeda motor, menyatakan peristiwa tersebut bermula saat ia berhenti di lampu merah dan secara tiba-tiba mesinnya mati. Saat ia mencoba menghidupkan kembali mesinnya, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian bawah. Ia yang bergoncengan dengan istrinya seketika panik. Itu dari mana mau kemana? Dari kota mau pulang Manggar. Mau ke arah Manggar. Iya. Tadi motornya Hidup. terus Mati di sini. tiba-tiba pas lampu merah mati. Mati. Tadi ada Pak polisi yang pakai motor anunya. Terus? Dia di depan, aku di sampingnya. Terus Begitu mati sendiri kan. Ya udah, gas hidup. pas nyalain Pas udah hijau, saya mau tancap ke sana. langsung api besar Langsung dari bawah. dari bagian bawah Pak ya. Itu dari kabel businya. Itu Langsung saya banting sana. Disiram sama air, mati. Dibalik ke sini, hidup. Bapak sendirian tadi? Sendirian? Boncengan sama istri. Sama istri berdua Pak ya? Setelah kobaran dipadamkan, pemilik sepeda motor dimintai keterangan polisi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan sepeda motor korban hanya tersisa kerangka. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Tim SAR gabungan di Balikpapan Jumat sore dikerahkan untuk mencari seorang pelajar yang tenggelam saat berenang di Pantai Monpera. Pencarian ini tidak berjalan mudah karena ombaknya cukup tinggi. Korban merupakan pelajar SMK Bina Prestasi Balikpapan. Awalnya korban berempat bersama rekannya terdiri 1 wanita dan 3 pria. Dari jumlah tersebut, 2 pelajar berhasil diselamatkan. 1 korban ditemukan tidak bernyawa dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Mereka ini dari kronologis kejadian, mereka 4 orang dari SMK Persatuan berenang di sekitar Monpera. 1 orang berjenis kelamin wanita saat ini masih diminta keterangan di Polres. 3 orang rekannya yang mana ketika mandi 3 orang rekan ini yang 1 berhasil dalam keadaan selamat, lagi dimintai keterangan. Yang 2 orang atas nama Iwan sudah ketemu tapi dalam keadaan meninggal dunia, dan 1 orang lagi atas nama Novit saat ini kami dari petugas SAR gabungan masih sedang melakukan pencarian. Guru SMK Bina Prestasi menyatakan siswanya yang berenang sore itu berjumlah 5 orang. Mereka terdiri 3 pria serta 2 wanita dan berasal dari kelas 10. Lima orang, 2
2 cewek, tadi sepengetahuan saya sih kalau nggak salah 2 cewek, 3 cowok. 2 cewek 3 cowok Pak ya. Kelas berapa Pak mereka? Semuanya kelas 10. Kelas 10 Pak ya? 10 TKJ. 10 TKJ. Berarti Kondisinya gimana Pak yang selamat Kondisinya yang ini. Yang selamat. Yang tadi 3 yang selamat ya, 2 ceweknya sama 1 cowok selamat. Terus yang 2 ini sudah 1 ditemukan, 1-nya belum. Menjelang malam korban belum ditemukan. Upaya pencarian masih diteruskan hingga korban ditemukan. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Tim SAR gabungan di Balikpapan Sabtu malam berhasil menemukan Raihan Nadif, pelajar kelas 10 SMK Bina Prestasi yang tenggelam saat berenang di Pantai Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam. Saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa dan jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Baik, selamat sore. Kami melaporkan perkembangan operasi SAR kondisi pada manusia 1 orang di Pantai Monumen Balikpapan. Hari ini pada pukul 18.20 korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Dan korban sementara ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Adapun nama korban yaitu Raihan Nadif, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki. Sebelumnya, rekan korban menggelar doa bersama di tepi pantai. Para pelajar ini berharap teman mereka tersebut bisa segera ditemukan. Untuk harapan saya dan teman-teman saya, semoga Raihan Nadif selaku teman kami, saudara kami cepat bertemu di pagi hari ini agar bisa dimakamkan di dekat rumahnya beliau. Mungkin itu saja. Terima kasih. Musibah yang menimpa Raihan Nadif ini terjadi Jumat sore saat berenang bersama rekan-rekannya. 2 pelajar tenggelam, 1 korban ditemukan sudah tidak bernyawa, sedangkan korban kedua ditemukan di hari berikutnya juga dalam kondisi tidak bernyawa. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah sepeda motor mendadak terbakar saat di lampu merah Beruang Madu Balikpapan. Banjir masih kerap terjadi di Jalan Pangeran Suryanata Samarinda Ulo. Kondisi ini sangat mengganggu warga. Setelah vakum 3 tahun, pesta adat meja panjang di Kampung Merasa Berau kembali digelar. Pengendara mobil dan sepeda motor yang melintas di Jalan Pangeran Suryanata Air Putih Samarinda ini harus mengurangi kecepatannya karena jalan tersebut digenangi air hingga 40 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok akibat mesinnya kemasukan air. Warga menyatakan banjir kerap terjadi saat hujan. Mereka terpaksa melintasi genangan karena jalan ini satu-satunya akses terdekat saat berangkat dan pulang bekerja. Mereka heran, banjir yang sudah menahun ini belum ditangani pemerintah kota.
banjir ini. Banjir ya? Jadi motornya tadi dorong dari mana? Depan ini apa? Indomaret. Indomaret ya? Sudah sering nggak Pak nemuin kayak gitu Pak? Sering. Jadi apa yang dirasakan dengan kondisi banjir seperti ini Pak? Susah ya akses untuk pulang. Hasil pulang ya? Harapannya apa ini Pak? Apa yang diinginkan saat ini? Pencegahan banjir, Pak. Pemerintah ya? Pemerintah. Dan buat masyarakat juga. Memang kalau kondisi seperti ini sudah kerap terjadi. Sering terjadi. Karena apa ini Pak? Kurang paham deh. Enggak, maksudnya hujannya lebat atau bagaimana? Lebat pasti. Pasti ya penyebabnya. Biasanya yang tertinggi kapan? Yang setahu Bapak? Ini sih banjir kan. Segini-gini aja ya? Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Dalam kondisi seperti ini, warga hanya berharap Pemkot mampu mengatasi persoalan tersebut agar aktivitas warga tidak lagi terhambat oleh banjir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Taman Kanak-Kanak Barunawati 3 ini merupakan salah satu kawasan yang terdampak banjir di Jalan Awe Syarani, Samarinda Utara. Banjir mengakibatkan halaman TK kini kotor oleh lumpur yang terbawa banjir. Saat musibah terjadi, seorang guru TK sempat merekam melalui ponselnya. Terlihat seluruh areal sekolah termasuk ruang murid dan guru terendam banjir hingga kedalaman 60 cm. Musibah ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar melalui tatap muka dihentikan sementara. Ternyata hujan kembali dan seperti ini. Guru Taman Kanak-Kanak sangat yakin banjir tersebut disebabkan pengerjaan drainase. Jadi mohon maaf sekali lagi. Ketinggian air di dalam TK maksudnya kira-kira hampir kalau pinggang kita sepinggang ya. Sekitar berarti sekitar 60 cm ya? Iya, 60 cm. Nah, apa hampir seluruh ruangan kemasukan air atau gimana, Bu? Untuk saat ini ya, Pak, semua masuk ke dalam ruangan kelas, kantor, perpustakaan semua masuk. Nah, kejadian ini sudah berulang atau baru terjadi, Bu? Ini baru ini yang terparah ya? Terparah dari semuanya terparah. Ada imbas dari proyek depan, Bu? Ya, imbasnya memang nyata dari proyek depan. Dari proyek ya? Iya. Siap. BPBD Samarinda yang memeriksa TK menyebut air meluap ke lingkungan sekolah dan permukiman karena alirannya tertutup oleh dinding parit yang baru dikerjakan. Saya tidak jadi ke lapangan dan ternyata memang ada titik-titik bekas genangan air di Jalan Salomo, kemudian ada TK Baruna dan ada gang sebelahnya lagi itu rendamannya sampai memasuki rumah. Nah, setelah kita cek ke lapangan, ternyata memang ada hambatan-hambatan dari drainase pemukiman masuk ke drainase utama yang di Wabsarani. Termasuk yang di TK Baruna, itu juga begitu kondisinya, bahwa air tidak bisa terbuang ke drainase karena ada penutupan parit. Seperti itu. Pihak Kelurahan Sempaja Barat sudah berkirim surat ke instansi terkait dan meminta instansi terkait membenahi saluran airnya guna mengantisipasi banjir. Akan tetapi surat tersebut belum ditanggapi. Ya, kita sudah mengakomodir ya keluhan warga ini. Kita sudah memang bersurat juga ke instansi terkaitnya juga. Tapi ya mohon warga aja kan bersabar. Namanya proses itu kan. Lagi pula kan ini kan sudah kan ada lagi kan ditangani juga kan ya. Untuk masalah urgennya ini supaya dampak itu tuh ya agak berkurang lah. Agak berkurang gitu ya. Loh, iya. Tapi untuk kedepannya nanti untuk selesainya proses ini apa segala ya tolong diperhatikan lah untuk yang pelaksananya ini. Kasihan warga-warga di dalam itu aja sih. Mengurangi ancaman banjir, aliran yang tertutup dibongkar paksa. Mereka berharap pelaksana proyek secepatnya memperbaiki aliran agar banjir tidak lagi masuk permukiman dan taman kanak-kanak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir ketika ini sudah dicor.
Mobil pemadam kebakaran bergerak cepat menuju Jalan Dahlia, menyusul kebakaran di gedung bekas sekretariat DPD Partai Golkar, yang kini jadi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPA Samarinda. Petugas dan relawan pemadam yang tiba di lokasi kejadian sempat kesulitan menjangkau titik api karena pintu gedung tersebut terkunci. Tidak lama berselang, kobaran dipadamkan setelah petugas berhasil masuk ke dalam gedung. Koordinator Wilayah Posko 1 Disdamkar Poli Rahman menyebut, api bermula dari aliran pendingin ruangan atau AC, namun belum diketahui penyebabnya. Baik, tadi kami terima informasi jam 22.30 dari rekan kita di DLH, namanya Pak Dwi. Kebetulan beliau dapat informasi juga bahwa di gedung arsip bekas kantor Golkar ini mengalami kebakaran. Jadi sehingga kita langsung ke TKP. Saat di TKP, di ruang apa yang terbakar, Pak? Kami belum tahu persis, masih belum kita telusuri. Yang jelas yang kita tahu itu adalah unsurnya dari AC. AC ya? Ya, ruang AC. Nah, saat pihak damkar ke gedung ini, apa kondisinya berpenghuni, kosong atau bagaimana, Pak? Untuk pada saat kami kesini sudah dalam keadaan kosong. Jadi kita tidak menemui satu orang pun yang di dalam. Untuk memastikan sebab munculnya api di ruangan tersebut, petugas damkar menyerahkan penyelidikannya ke polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah sepeda motor mendadak terbakar saat di lampu merah Beruang Madu Balikpapan. Banjir masih kerap terjadi di Jalan Pangeran Suryanata Samarinda Ulo. Kondisi ini sangat mengganggu warga. Setelah vakum 3 tahun, pesta adat meja panjang di Kampung Merasa Berau kembali digelar. Isu dugaan mafia tambang batubara yang menyeret sejumlah petinggi Polri mendorong KPK mengusut dugaan tersebut. Hal itu ditegaskan juru bicara KPK Ali Fikri usai menggelar diskusi media di Samarinda. Ali Fikri menegaskan pendalaman dugaan mafia tambang yang melibatkan sejumlah oknum masih ditelusuri. KPK makin intens mendalami perkara tersebut setelah Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan. Di tahap awal, KPK sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Koordinasi aparat penegak hukum yang lain, kepolisian dan kejaksaan. D. Kami melakukan supervisi terhadap kami siap ya untuk kemudian menelusuri lebih jauh terkait dengan dugaan-dugaan mafia tambang yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak SDM tentu dalam rangka untuk mencari informasi dan data terkait dengan itu, gitu ya. Ke depan nanti kami akan kaji analisis dari pertemuan koordinasi dengan pihak SDM sebagai bagian dari peran serta KPK tentu untuk memberantas begitu ya mafia pertambangan, karena ini menjadi penting. Pertambangan menjadi sumber energi yang besar bagi pembangunan. Oleh karena itu tentu KPK sangat concern. KPK mengusut perkara dugaan mafia tambang ini karena dinilai berpotensi merugikan negara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara belum dimulai. Saat ini pengerjaan masih berupa pembuatan jalan dan bangunan untuk pekerja tinggal. Meski begitu, Ibu Kota Negara sudah diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036. Menanggapi rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Alimuddin menyatakan rencana Presiden tersebut akan membawa dampak besar terhadap masyarakat Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur. Dinas ini yakin Indonesia mampu melaksanakannya karena di area Ibu Kota Negara sudah disiapkan tempat khusus untuk olahraga. Jikapun kapasitas IKN belum mencukupi, maka pelaksanaan Olimpiade sangat mungkin digelar daerah lain yang memiliki kelengkapan olahraga. Harapan besar kita ya, yang disampaikan Pak Jokowi untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Saya pikir secara infrastruktur harus menjadi prioritas dan saya pikir IKN sudah merumuskan itu. Sebagai buktinya adalah bagaimana zoning lokasi-lokasi, zonasi lokasi-lokasi, peruntukan kawasan untuk olahraga, untuk pendidikan, untuk pemerintahan dan lain-lain sudah teralokasikan di IKN itu. Kemudian tentu dimaksudkan dengan IKN sebagai tuan rumah itu artinya kan IKN Nusantara itu Indonesia ya. Tentu juga akan disupport oleh daerah-daerah lain yang memiliki fasilitas-fasilitas standar internasional. Nah di kita, pemerintah daerah juga sudah melakukan perencanaan itu walaupun memang belum terbangun ya. Seperti kita sudah punya perencanaan kolam renang, indoor ya, kemudian peningkatan kapasitas stadion dan lain-lain. Di Penajam Pasir Utara saat ini sudah berdiri sejumlah fasilitas olahraga, mulai stadion terbuka dan gedung olahraga tertutup. Jika saja Olimpiade berlangsung di Indonesia, berbagai fasilitas ini akan ditingkatkan kualitas dan daya tampungnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Lomba menyumbit ini merupakan salah satu rangkaian prapesta adat meja panjang di Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Tidak hanya pria, lomba ini diikuti juga wanita. Prapesta adat meja panjang makin meriah oleh lenggak-lenggok penari anak-anak yang menampilkan tarian khas etnis Kampung Merasa. Kepala Kampung Merasa menyatakan antusiasme menyambut prapesta adat meja panjang ini terjadi karena warga merindukan suasana tersebut karena sejak tahun 2019 ditiadakan akibat wabah COVID-19. Untuk meningkatkan animo warga, panitia mempersiapkan pesta adat meja panjang ini secara matang. Ya, selama ini mulai tahun 2019 kita memang tidak melaksanakan kegiatan pesta budaya meja panjang karena memang terbentur dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi tahun ini karena COVID sudah reda, maka kita akan laksanakan kegiatan pesta budaya meja panjang. Sebelum COVID itu memang kegiatannya kita anggap kurang begitu ya, karena pertama itu persiapan kita kurang begitu matang karena adanya perang meja panjang ini mulai sekarang kita akan mempersiapkan untuk kegiatan pesta budaya meja panjang. Oh berarti prameja panjang ini perdana tahun 2022 Pak ya? Warga bergembira menyambut pesta adat tersebut karena meja panjang merupakan salah satu tradisi yang secara turun-temurun dilakukan setiap tahunnya. Ya untuk menggunakan tradisi ini harus kita teruskan, harus melupakan tradisi
ini harus kita apa namanya? Dibudayakan ya. Dibudayakan harus ya. Berarti ini sebagai warga cukup merasa senang ya Bang dengan ada kegiatan ini Bang? Tahun ini Pesta Adat Meja Panjang akan digelar dari tanggal 28 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Pesta adat ini diyakini akan mampu menarik minat wisatawan berkunjung karena tradisi ini berbeda dengan acara adat di daerah lainnya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.